Kurang Ya, 2 menit lagi. oke. Monggo. Gimana Ibu-Ibu, apakah sudah bisa dimulai apa nunggu 1 menit lagi? Monggo, Bu. Dibuka aja. Udah, dibuka saja. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar series transisi PAUD SD. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ibu Darwati. Saya Kepala Sekolah di TK Tunas Harapan, Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Yang pada malam hari ini akan memandu webinar series hari pertama transisi PAUD SD. Sebelumnya kita cek semangat dulu ya. Boleh dituliskan di kolom chat Zoom dari mana saja Bapak Ibu berasal. Tadi sudah ada yang menuliskan dari chat Zoom, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan. Mungkin ada yang belum menuliskan, bisa kita cek semangatnya melalui chat Zoom. Monggo Bapak Ibu, ini dari Bu Arliana dari Aceh. Ya, selamat bergabung Ibu. Oke, terima kasih sudah mengirimkan. Ini ada Bu Asnidar dari TK Darul Insani. Terima kasih. Wah, semangat luar biasa ini dari Aceh ya. Mohon izin kami mulai kegiatan webinar malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung pada webinar malam hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Penggerak Komunitas PAUD IMM, Ibu Julia Amalia Hasibuan SPD, dan narasumber hebat kita yang sangat menginspirasi dengan banyaknya talenta. Beliaunya Ibu Susi Yenita. Beliau adalah asesor GTK, asesor PSP, dan guru penggerak dengan materinya transisi PAUD SD. Selamat malam Ibu Susi dan Bunda Julia Amalia. Selamat Selamat malam, Bu. malam, Ibu. Gimana Ibu kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ini hari Alhamdulillah pertama Bu Susi anak-anak sehat. masuk sekolah ya, tentunya Iya, harus semangat juga ya kitanya gitu. iya, semangat. Hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah. Pastinya eh, banyak momen yang hari ini kita ciptakan untuk kegiatan di sekolah kita masing-masing. Kepada Bapak Ibu yang telah membersamai kita pada webinar series hari pertama ini, dan tidak lupa saya sangat eh, mengapresiasi sekali yang luar biasa kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang telah mendaftar webinar pada malam hari ini, yaitu webinar series yang pertama tanggal 15 Juli tahun 2024 dengan melalui aplikasi PMM, dan yang sudah bergabung di ruang Zoom pada malam hari ini. Bapak Ibu guru, tiada kata yang patut kami ucapkan pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini selain rasa syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita berkesempatan untuk mengikuti webinar pertama dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa belajar memberikan informasi
pengetahuan, dan pengalaman bersama yang tergabung dalam webinar series Transisi PAUD SD. Untuk kelancaran kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita sambutan yang akan disampaikan oleh keynote speaker kita pada malam hari ini yang akan memberikan pengantar webinar hari pertama dalam transisi PAUD SD. Kepada Ibu Julia Amalia Hasibuan SPD selaku penggerak komunitas Kombel PAUD IMM, dipersilahkan. Terima kasih, Bu Dar. Sama-sama, Bu Amel. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik. Bu Susi, terima kasih sudah berbagi di malam hari ini, Bu Susi. Dan Mau akan berbagi nih, Bun. Mau akan. berbagi sudah mau memberikan waktu. Sudah mau, oke. Baik, teman-teman. Saya pantun dulu boleh ya? Jalan-jalan ke kota Tapak Tuan. Jangan lupa membeli buah pala. Selamat datang semua peserta webinar. Bergabung bersama kami di PAUD Transisi SD dengan Kombel PAUD IMM di PMM. Nggak nyambung ya? Nggak apa. Baik, Cakep. terima kasih Bu Darwati. Kita malam ini collab antara Jawa Timur dan Aceh Aceh. Selatan. Dan Oke. Aceh Selatan. Ya, baik. Hari ini kita akan memulai di semester ini adalah periode pertama kita bermain di PMM. Karena kita mau mengisi ini ya, kinerja. Jadi jangan sampai nanti udah di Desember cari-cari sertifikat yang ganti nama. Kita belajar aja yang penting dari sekarang nyicil. Setuju kan? Yang setuju boleh bikin angka 1. Oke, yang setuju dari sekarang nyicil tapi nambah ilmu silahkan. Insya Allah PAUD IMM dengan kombel kami kita sama-sama belajar. Masih belajar. Baik. Teman-teman, terima kasih atas kebersamaan teman-teman selama 1 tahun kemarin. Dan Alhamdulillah, PAUD Terpadu Insan Madani telah mencatat sejarah bahwa kita di jenjang PAUD dapat satu posisi di Aceh sebagai penyelenggara kombel. Ini tidak terlepas dari kepedulian teman-teman untuk belajar. Kalaupun kami buka webinar ini, tapi tidak adanya teman-teman yang hadir, kan tidak enak juga ya. Gitu. Baik teman-teman, terima kasih. Nah, malam ini saya mengundang sahabat terbaik saya. Saya bilang adik juga, teman juga. Kalau Budar, teman baru. Tapi kalau Bu Susi ini teman lama. Bu Susi sejak COVID. Kami bermain sejak COVID dan beliau jadi asesor, saya jadi fasil. Jadi kita sesuai dengan bakat. Kalau saya bakatnya ngomong, kalau Bu Susi bakatnya ngamatin, mengevaluasi. Dan akhirnya beliau jadi asesor luar biasa. Masya Allah ya Budar ya. Tapi Oke. kita nggak ketemu sama Bu Susi kemarin Budar waktu tes. Kalau Iya. kalau kita lulus ketemu Bu Susi, wah kita KKN. Gitu ya, baik. Terima kasih semuanya. Saya hanya mengantarkan sedikit sebelum Bu Susi nanti melanjutkan kegiatan kita untuk 3 hari ke depan. Kira-kira mengapa penting transisi PAUD SD ini? Karena kita tidak mau adanya patahan kurikulum dari PAUD ke SD. Karena anak TK kita yang duduk di SD adalah anak TKB yang baru 2 hari, baru 3 hari, baru 3 bulan. Sampai kapan sih masa transisi ini? Sampai mereka nyaman dan sampai janjinya. oh,
rasa study well-being belajarnya. Study well-being itu adalah kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi disinilah kita pentingnya mengantarkan teman-teman kita yang ke SD gitu ya. Sehingga kita nanti akan berbagi informasi kepada orang tua murid yang sudah di SD bahwa mohon dipantau bagaimana pembelajaran anak kita di SD yang baru 1 hari. Kalau kami hari ini masuk gitu ya. Oke. Nah, webinar ini berlangsung selama 3 hari. Nantinya akan ada sertifikat 36 JP. Karena apa? Sebagian teman-teman untuk memenuhi angka kredit di PMM yang PNS atau yang membutuhkan kenaikan pangkat, kita akan sediakan 36 JP dan kegiatan ini memang harus 3 hari karena dia memiliki banyak materi dan pendalaman sehingga pemahaman kita utuh dalam bagaimana kita melaksanakan kegiatan menuju SD selama di TK. Jadi ikutin terus ya 3 hari ini ya teman-teman. Baik. Nah, tujuan ini tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan wawasan dan alat praktis. Alat praktis bagaimana sih? Kita nggak perlu lagi jauh-jauh pergi. Ini kan praktik. Bisa tiduran ya. Siapa yang tiduran malam ini? Ayo, Acung, silahkan yang tiduran sambil dengar materi malam ini silahkan gitu ya. Oke. Dan ini dapat digunakan oleh orang tua dan pendidik. Boleh di-share link ini kepada orang tua karena bagaimana orang tua dalam mendukung anak mereka menjalani transisi. Mungkin ketika di SD-nya dia belum selesai emosinya, susah nggak dia dibangunin? Ya, gampang nggak dia diajak, didorong, atau masih harus tawar-menawar nggak? Nah, itu dia yang penting. Bukan hanya akademik, tapi apa? Nanti Bu Susi akan menjelaskan secara detail. Ada 3 target perubahan yang harus kita ingat ketika masuk SD. Menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD. Jadi, ibu guru kerjasama sama guru SD. Jangan sampai anak kita terjebak dalam sebuah sistem di mana anak dikasih soal-soal psikologi, soal-soal tes yang di sebuah sistem. Okay? Jadi ini diharapkan bagaimana kita dapat memantau pendidikan sekolah dasar bekerja sama dengan para guru. Jadi diharapkan patahan kurikulum dari PAUD ke SD itu tidak ada. Itu dia. Yang kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama masa transisi, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak di PAUD dan SD. Bagaimana menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan murid baru? Jadi tidak dilihat dari itu angka, tidak, tapi bagaimana anak bakatnya apa? Mampukah dia beradaptasi? Bisakah dia menggambar dengan baik? Mampukah dia memanage dirinya? Itu yang terpenting, bukan tes psikologi atau apapun dia. Nah, proses penerimaan ini berangkat karena itu tidak semua anak sama. Dalam satu kelas itu ada 16 atau 17 anak, orang tuanya yang mengasuh beda, datang ke sekolahnya dengan kondisi nyaman atau tidak, apakah dia diperlakukan dengan baik, dengan eh, sesuai dengan perkembangannya. Setiap anak itu beda-beda. Profil belajarnya bagaimana, kesiapan belajarnya bagaimana, dan bagaimana dia memanage dirinya. Karena di SD itu nanti terjadi sebuah proses self study, tidak seperti teman-teman lain. Namun di fase A tidak jauh berbeda antara fase fondasi. Bagaimana kegiatannya? Nanti kita akan dengarkan dari Bu Susi. Nah, seperti kita ketahui bahwa tes calustung itu sudah dilarang melalui Permen 17 tahun 2010 serta Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Ibu guru PAUD harus paham ini. Jadi nanti kalau ada argumen dengan teman-teman di jenjang selanjutnya, jadi pahamkan ini. Sudah ada loh Bu, permennya ini Bu, dan Permendikbudristeknya ini. Jadi apakah regulasi ini harus
di ini diterobos gitu ya. Tidak, dan kita tidak, jangan sampai kebahagiaan anak ketika dia di SD itu hilang rasa bahagianya. Oke. Nah, kita sebagai orang tua dan guru memfasilitasi untuk berkenalan. Saya mengajak anak-anak selama di TKB, saya 2 kali, di semester 1 dan di semester 2, agar anak-anak sudah bisa menyiapkan diri melihat bangku SD yang tidak sama seperti bangku di TK ya. Di SD itu dia hanya berdua, kalau di TK bisa berenam satu meja gitu ya. Mejanya meja besar tentu. Jadi kita kenalkan, diharapkan peserta didik dapat nyaman sebelum masa penerimaan murid baru nanti. Jadi kita kejar ya. Nah, masa perkenalan dapat dikenali bahwa setiap anak berbeda, kita menggunakan instrumen, nanti akan dijelaskan Bu Susi bagaimana kita menggunakannya, bagaimana transisi PAUD SD ini, rancangan kegiatannya, bagaimana penilaiannya, dan ini sangat bermanfaat buat kita, dan kita akan tularkan kepada teman-teman yang di SD kelas rendah. Nah, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi itu pertama, nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial, kematangan emosi, kematangan kognitif, pengembangan keterampilan motorik kasar, dan perawatan diri, dan pemaknaan terhadap belajar yang positif. Nanti ini selama 3 hari akan dikupas tuntas. Nah, bagaimana merancang satu kegiatan yang ini ada. Nah, ini dia. Kita harus cermati. Bagaimana memberikan penilaiannya, merancang penilaiannya. Tapi dalam satu kegiatan ini ada. Ini tantangannya menarik. Untuk mendapatkan 36 JP, kita sama-sama belajar ya. Jadi sertifikat kita tidak hanya tertulis 36 JP, tapi kita memahami hakikat bagaimana pelaksanaan pengelolaan transisi PAUD SD ini. Nah, kesimpulannya, transisi dari PAUD ke SD dapat menjadi langkah awal yang menuju sukses menuju pendidikan dasar. Kenapa? Karena yang lebih menyenangkan dan bermanfaat pada anak sama seperti kejadian yang dialami di TK. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika 1 minggu kawan-kawan kita berada di SD, dia kepengen lagi pulang ke TK. Berarti ada sesuatu something wrong yang terjadi di sekolah barunya, di jenjang selanjutnya. Tapi bagaimana sekolah SD mampu mengakomodir sehingga mereka tidak asing ya, tidak merasakan berbeda dengan apa yang dia alami dan dia lalui ketika mereka berada di PAUD begitu. Oke, terima kasih Bu Susi akan melanjutkan ini mengupas tuntas 3 hari. Saya udah kasih pengantar sehingga teman-teman berbetah apa namanya berlama-lama mau bersama kita selama 3 hari karena kita akan banyak mendapatkan ilmu yang luas banget. Bu Susi baru pulang di Klat kemarin di Jakarta selama seminggu. Waktu kita mula-mula libur ya Bu Susi ya. Nanti jadi masih fresh nih ilmunya. Teman-teman silahkan dibawa bukunya, tulisannya. Insya Allah nanti kita akan bertanya jika kita membutuhkan ini ya pencerahan gitu. Itu saja dari saya Bu Darwati dan Bu Susi. Terima kasih Uni atas waktunya dan luar biasa kita harus bergerak terus untuk mencerdaskan seluruh pendidik PAUD di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Bunda Amel yang telah memberikan pengantar dan sudah memberikan motivasi tentang terkait dengan kegiatan webinar pada hari pertama pada malam hari ini. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu guru peserta webinar, yang saya banggakan, acara selanjutnya kita akan belajar bersama mengupas ilmu dan menggali ilmu dari beliaunya yang luar biasa, narasumber kita yang pada malam hari ini. Kepada beliau Ibu Susi Venita dipersilahkan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Darwati.
ganti Ya, nama nih saya malam sama-sama. ini ya. Oke. Kebetulan kita sama-sama dari Jawa Timur ya. Selamat malam, Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Kombel PAUD IMM malam ini, yang di mana ini kegiatan pertama ya di semester ini ya Bunda ya, untuk sharing dan berbagi kita. Baik, perkenalkan, saya akan memperkenalkan diri saya Susi Nita. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Darwati. Insya Allah saya saat ini masih sebagai pendidik PAUD ya, saya guru TK. Sudah 20, hampir 20 tahun ya. 20 tahun, jadi udah merasakan kepala sekolah, PP juga gitu ya, guru gitu ya. Terus saat ini dalam 2 tahun ini saya juga ada tugas tambahan sebagai asesor GTK, di mana kita membantu Kemendikbudristek dalam menyeleksi guru penggerak, sekolah penggerak, mahasiswa PPG juga, gitu ya. Seperti yang Bunda Amel sampaikan tadi, walaupun saya baru berkomunikasi tatap maya dan sudah bertemu secara luring dengan Bunda Amel semenjak COVID gitu ya. Tapi insya Allah kami sudah dalam satu komunitas kegiatan waktu dari tahun 2017 ya, insya Allah ya. Kita sama-sama mendapatkan tugas dari Kemdikbudristek juga, waktu itu masih program PKB gitu ya, sebagai instruktur nasional TK ya. Seperti itu ya Bunda Amel. Baik, Ya, untuk mempersingkat waktu, saya rasa materi awal yang akan saya sampaikan sudah dikupas tuntas nih sama Bu Amel tadi ya, tentang apa sih itu transisi PAUD gitu ya. Teman-teman, untuk malam ini saya tidak akan menempatkan diri saya sebagai narasumber dan yang ahli di bidangnya. Tapi malam ini saya hanya berbagi karena tugas saya dalam BIMTEK kemarin adalah diseminasi, di mana saya akan menyampaikan gerakan ini kepada seluruh masyarakat khalayak, yang mana kita semua ikut di dalam gerakan ini, baik itu dinas, pendidik, mitra Kemendikbudristek sendiri ya. Salah satunya saya diutus kemarin sebagai mitra, lalu juga wali murid ya, seperti yang Bunda Amel sampaikan tadi, di mana wali murid juga punya peran penting ya untuk menyukseskan gerakan ini. Ini adalah gerakan ya, jadi memang semakin banyak orang menggerakkan transisi PAUD SD ini semakin bagus gitu ya. Baik, sebelum saya ke materi, ibu-ibu, bapak ibu semua, ada bapaknya ya? Ada bapak enggak ini? Ibu-ibu, kira-kira PAUD itu dari usia berapa? Boleh jawab di kolom chat. PAUD itu di usia berapa? Harusnya usia berapa? Boleh dibantu Bu Darwati? Mungkin ada yang menjawab di kolom chat. Monggo Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat. Ya, Nanti akan saya bacakan. Kira-kira usia berapa PAUD? Ini ada yang menjawab Bu Enita 4 tahun. Bu Nuril oke. 0 sampai 6 tahun. Bu Ada yang Suratni 2 0 sampai sampai 6 6. tahun ya. 3 sampai Ya, 6 tahun gitu ya. 0 sampai 6 tahun. Ini Bu Baik, Astati 3 sampai 6. sampai 6 Oke. tahun, 0 sampai 6 Terima tahun. kasih. Ya, Baik, terima terima kasih kasih ibu-ibu yang sudah semua. memberikan Nah, ini. chatnya Nah, ya. ini Ibu siapa nih? Rahma Tunisa. Rahmatun Nisa. 0 sampai 8 tahun ya. Ternyata sesuai dengan peraturan pemerintah, ternyata PAUD itu usia 0 sampai 8 tahun. Jadi anak-anak SD kelas awal itu masih usia PAUD sebenarnya. Jadi cara belajar mereka sebenarnya tidak terlalu jauh dari anak-anak di TK dan di kelompok bermain. Tahukah ibu-ibu kenapa transisi ini diterapkan oleh pemerintah? Dari dulu kok tidak ada, kok tiba-tiba aja sekarang kenapa kok kita harus melaksanakan transisi PAUD SD? Nah, seperti yang disampaikan Bunda Amel tadi, karena pemerintah ini terus mengevaluasi ya, mengevaluasi terus kurikulum juga ya, terus di lapangan seperti apa gitu ya. Terjadi kesenjangan setelah mereka selesai di TK, tiba-tiba di SD kaget nih, pembelajarannya seperti ini, terus bukunya seperti ini gitu ya.
tidak ada bersambung gitu ya. Jadi dibuatkanlah jembatan sama pemerintah. Jembatan ini yang namanya transisi PAUD. Transisi. Saya izin share screen. Ini saya harus diseminasikan ke teman-teman, tapi sebelumnya kita akan lihat video dulu ya sedikit. Mohon maaf, Ibu, belum ada suaranya. Ada suaranya? Belum. Hmm, Sebentar. Belum ada suaranya, Bu. Belum ada, Ibu. Bu Amel mendengar Belum suaranya? ada. Belum ada, Bu. Belum ada ya? Bentar, ini kenapa ini? Oke, sudah maksimal nih. Oke, ya berarti ada masalah di sound ya. Bentar saya cek. Baik, kita ke materi aja. Nah, kita langsung ke materi kedua, karena yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Amel. Nah, ibu-ibu semua, tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Amel bagaimana tiga target yang ditekankan oleh pemerintah untuk bisa tidak usah dilaksanakan, yaitu yang pertama adalah tes calistung, yang kedua melaksanakan MPLS selama berapa minggu ibu-ibu tadi sampaikan Bu Amel? MPLS-nya selama 2 minggu, ya, MPLS 2 minggu, dan yang terakhir adalah pengembangan 6 fondasi. Nah, mengapa kita perlu membina kemampuan fondasi anak? Nah, kita nanti akan mulai dari sini ya Ibu-Ibu. Tadi mengapa kita melakukan perubahan pembelajaran di SD kelas awal? Materi tadi sudah disampaikan oleh Bu Amel sebenarnya ya, sudah diringkas oleh Bu Amel. Jadi karena memang ada kesenjangan dari TK ke SD dan itu dibuatkan oleh pemerintah bagaimana jembatan ini bisa menjadi jembatan antara guru TK dan guru SD serta wali murid dari SD, dari TK ke SD, sehingga memahami bagaimana sekarang konsep yang sudah disusun oleh pemerintah untuk pembelajaran. Jadi, tidak ada lagi ketakutan dari peserta didik ataupun dari wali murid untuk menyekolahkan anaknya di SD kalau mereka belum bisa membaca dan berhitung, ya. Kalau sekarang ini kan banyak ya di antara kita itu di lapangan itu, apakah anak saya sudah siap masuk ke SD ya karena dia belum bisa membaca? Apakah anak saya sudah bisa tidak di SD? Kalau karena dia belum bisa berhitung gitu ya. Banyak kejadian seperti itu. Padahal sebenarnya proses belajar itu bisa dengan bermain.
karena usia mereka di kelas awal adalah dengan bermain juga gitu ya. Nah, tujuan di materi ini adalah kita biar mampu memahami kemampuan fondasi yang perlu dimiliki anak sejak dini. Nah, kemampuan fondasi tadi yang 6 disampaikan Bunda Amel tadi itu adalah penting dilakukan di tahap awal selain calistung ya. Karena pada saat kita mengajarkan anak-anak calistung tidak harus dengan memberikan selembar kertas pertanyaan gitu ya. Lalu anak-anak suruh menjawab gitu ya, tes awal. Lalu kalau misalnya mereka tidak mampu, mereka akan di drilling gitu ya, diberikan drilling pulang sekolah harus ditambah jam pelajarannya gitu seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Jadi masih masih ingat ibu-ibu semua keterampilan perlu dimiliki oleh guru agar dapat melangsungkan pembelajaran untuk membangun kemampuan fondasi, yaitu yang pertama kita harus mampu memahami kemampuan fondasi dulu gitu ya. Kemampuan fondasi apa saja tadi ibu-ibu? Yang pertama apa? Ada yang masih ingat kemampuan fondasi? Apa yang tadi disampaikan Bu Amel? Nilai agama dan budi. Terus yang 6 fondasi yang disampaikan tadi itu akan kita kupas tuntas di materi kedua ini agar ibu-ibu bisa memahami pada saat anak-anak di kelas awal ya, walaupun di TK sekalipun kita akan menilai asesmen awal murid dengan 6 fondasi. Apakah mereka sudah memahami eh, sebatas mana kemampuan emosinya, sebatas mana kemampuan motoriknya, sebatas mana kemampuan apa namanya literasinya, STEM-nya, gitu ya, NAM-nya, terus bagaimana dia mempunyai senang di dalam sekolah gitu ya, di kegiatan sekolah gitu ya. Nah, pentingnya rasa senang itu sekarang di sekolah sangat penting karena saat ini di sekolah PAUD dan TK SD kelas awal itu yang paling utama anak-anak senang dulu sekolahnya. Jadi anak-anak senang dulu sekolah, nanti pembelajaran akan diikuti dengan maksimal. Kalau anak-anak sudah tidak senang, insya Allah semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf Ibu, belum terdengar suaranya. Termute, maaf. Nah, nilai agama dan budi pekerti ada di aspek yang pertama. Tentunya kalau di TK seperti apa, Bu? Kita memahami nilai agama. Contohnya, bisa Ibu-Ibu buka mic-nya? Silahkan. Contohnya, kita bisa memahami kemampuan nilai agama anak dari kegiatan apa? Contohnya. Salah satunya mungkin ya Bu, Ya, silakan Ibu. mungkin kalau di PAUD itu Dengan anak bersyukur, Bun. mengenal Dengan Buddha bersyukur. bisa meniru gerakan-gerakan gitu Bun. Kemudian berdoa, mereka melakukan berdoa sebelum kegiatan dimulai, berdoa mau makan, sesudah makan. Baik, baik. Ya, salah satunya seperti itu ya, Bu ya. Mereka sudah paham bacaan doa ya, berdoa, terus melaksanakan kegiatan ibadah gitu ya. Lalu contoh budi pekerti bagaimana Bunda? Salah satunya, contohnya. Selalu Ada mengucapkan rasa syukur, Bun. Iya, rasa bersyukur. Lalu untuk kegiatan yang bisa kita nilai bagaimana? Jadi eh, kita bisa menilai kemampuan anak, kita harus bisa menyaksikan, melihat ya apa yang dia lakukan sehingga kita bisa menilai, oh iya kemampuan budi pekertinya sudah sampai tahap apa gitu. mungkin pada saat makan ya Bun, mereka mau berbagi gitu dengan temannya yang tidak Boleh, membawa bekal gitu Bunda. ya boleh. Nah, untuk keterampilan bahasa dan sosial seperti apa? Mungkin ada yang raisen dibantu Bu Darwati? Monggo Ibu.
Boleh, silakan. Jadi kita lebih enak sharing aja ya untuk teman-teman semua biar memahami. Jadi Bapak Ibu semua, pada saat MPLS inilah kita dapat kesempatan untuk bisa melakukan asesmen awal kepada peserta didik kita, di mana biasanya juga di tingkat TK pun biasanya akan ada tes ya, biasanya di TK-TK sebelumnya ini apakah ada di Aceh yang masih melaksanakan untuk memetakan kemampuan dasar anak, lalu bisa memilih warna merah, tulisan huruf M gitu ya, atau angka 1 dengan gambarnya 2 gitu. Apakah masih ada di sini Bapak Ibu semua yang melaksanakan di sekolahnya? Apakah masih ada? Mungkin ada yang raise hand tadi Bu Darwati, bisa dibantu? Monggo Ibu, yang tadi sudah resen. Iya, silakan Ibu yang raise hand. Ibu Edaswati. Monggo Ibu bisa membuka mic-nya. Kita sharing bersama dengan teman-teman dan juga Ibu Susi. Monggo Ibu. Mungkin ada, silakan. Ibu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau di Aceh ya, ini di Kota Banda Aceh, kebetulan saya Mm-mm. Kepala TK Negeri 2 Banda Aceh, eh, kami tidak melakukan tes seperti itu Bu. Tapi waktu mendaftar anaknya kami suruh bawa untuk melihat apakah anak itu berkebutuhan khusus atau tidak. Nah, jadi gunalah kita kan kalau anak berkebutuhan khusus kita kan bisa lah memahami sedikit gitu, ciri-cirinya gimana gitu kan. Jadi setiap mendaftar kami menyuruh orang tuanya itu untuk membawa anak. Nah, Oke. seperti itu. Tapi kalau tes lain itu tidak ada. Baik, tes yang Ibu lakukan seperti apa misalnya Bu untuk mengetahui kebutuhan khusus atau tidak itu biasanya? Kami melihat Observasi atau ada alat bantu? ada ada kami kasih ini Bu seperti kuesioner ya gitu misalnya apakah dia misalnya BAB masih dibantu, apakah ada pengisian kuesionernya, apakah dia Berarti orang tua Bu ya yang mengisi kuesionernya gitu ya? mengisi uh, kuesioner, bukan kuesioner seperti screening gitu, Bu. Oke, Nah, itu kami oke, bagikan ke orang tua. Jadi kami bisa melihat kemandirian anak, oh anak ini masih harus dibantu. Jadi kita guru-guru di kelas tuh udah memilah ini anak yang masih BAB-nya harus bantu, atau ke kamar mandinya harus bantu. Nah, dari situ kami baik, melihatnya, Bu. baik Ibu, tidak apa-apa. Baik Ibu itu untuk observasi tentang kemampuan anak ya untuk kemandirian dan biasanya di rumah seperti apa untuk jadi bahan saja di sekolah gitu ya Bu ya. Baik, kita lanjut ya Ibu. Nah, 6 aspek kemampuan fondasi anak ini nanti akan kita gali selama masa pengenalan lingkungan sekolah ini ya. Jadi apakah anak itu mempunyai kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, seperti hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah literasi numerasi itu harus ada dengan angka dan huruf? Tentunya tidak gitu ya. Bisa dalam berbagai hal. Lalu pengembangan motorik dan perawatan diri. Bagaimana kaki mereka sudah kuat lari, berdiri satu kaki atau merangkak atau bagaimana gitu ya, bisa kita nilai pada saat MPLS. Lalu kematangan emosi, apakah anak ini sudah sabar atau suka tantrum kalau misalnya tidak diikuti gitu ya kemauannya gitu ya, karena biasanya di rumah sendiri gitu ya, di sekolah merasa banyak saingannya kepada gurunya gitu ya, kalau nggak diikuti mungkin tantrum gitu ya, bisa kita cek ya pada saat atau kita nilai pada saat MPLS. Lalu yang terakhir pemaknaan terhadap belajar yang positif. Nah, pembelajaran terhadap belajar yang positif ini mungkin ibu-ibu baru mendengar ya ini ya. Nah, ini bisa kita nilai apakah pada saat anak-anak berada di sekolah, mereka itu senang mengikuti kegiatan. Mereka fokus dengan kegiatan. Apakah mereka besoknya bersemangat untuk hadir ke sekolah? Apakah pengalaman hari ini
bisa mereka tangkap, bisa mereka bagikan kepada orang tuanya dan besok mereka masih ingat tuh. Kemarin tuh kita kegiatannya apa gitu ya. Jadi betul-betul nilai positif yang dia dapatkan di sekolah hari itu. Gitu ya. Jadi ini Ibu kemampuan fondasi yang perlu secara konsisten dibina pada masa perkembangan anak usia dini dari usia 0 sampai 8 tahun. Ternyata ya seperti yang saya sampaikan tadi, di SD itu kelas awal, kelas 1 2 masih termasuk usia PAUD. PAUD. Sehingga di beberapa daerah ada dinas yang melakukan pada saat MPLS ini atau sebelum MPLS itu ada kerjasama atau kesepakatan dengan lembaga-lembaga di sekitarnya, misalnya SD dengan TK di sekitar atau TK sekitar dengan SD, gurunya itu join Bu. Jadi mereka menyusun kegiatan bersama guru kelas awal gitu ya, belajar ke guru SD gitu, guru TK mungkin diundang ke SD pada saat 1 hari atau 3 hari pertama MPLS untuk bisa menyaksikan apakah di SD itu harus seperti ini gitu ya sebagai apa namanya belajar gitu kepada guru PAUD untuk menilai ini seperti apa ya kegiatan bermainnya yang enak untuk usia PAUD gitu ya, sharing dengan guru-guru SD. Nah di tempat saya itu kemarin ada info dari dinas itu boleh gitu ya, guru TK 1 hari boleh ke SD, guru SD boleh ke TK gitu ya untuk berbagi gitu ya, sharing gitu ya tentang bagaimana sih penerapan kegiatan bermain untuk menggali kemampuan fondasi anak. Itu ya Ibu ya. Baik, kita lanjut. Nah, apakah coba bayangkan anak usia dini 0 sampai 8 tahun yang Ibu kenal gitu ya. Nah, anak ini bisa berada di PAUD maupun di SD kelas awal. Setujukah Anda kalau menginginkan profil anak seperti di bawah ini? Contohnya ini ya, mengenal Tuhan dan memiliki budi pekerti yang baik. Contoh karakteristiknya, anak tahu memukul itu tidak baik, berbohong itu tidak baik. Apakah setuju, Ibu? Apakah setuju dengan kalimat ini? Mengenal Tuhan dan memiliki budi pekerti yang baik. Ya. Setuju. Nah, Monggo ini Ibu bisa merupakan ditulis di kolom chat atau langsung uh, langsung buka langsung mic-nya. aja nggak apa-apa ya. Nah, ini Iya, mengenal langsung Tuhan aja. memiliki budi pekerti. Nah, contoh karakternya adalah anak itu tidak memukul. Dia tahu kalau memukul itu tidak baik, gitu ya. Jadi berbohong itu tidak baik, gitu ya. Dia sudah tahu, dia sudah paham. Jadi itu bisa masuk budi pekerti. Nah, mampu mengelola emosi. Nah, pada saat dia kehendaknya atau keinginannya tidak diikuti oleh gurunya, orang tuanya, dia sabar, tidak tantrum gitu ya. Berarti kemampuan emosinya sudah bisa kita nilai gitu ya, sudah muncul gitu ya. Terus fisik motorik gitu ya, atau untuk merawat dirinya secara mandiri. Contohnya, anak mampu mengancingkan pakaian gitu ya. Motoriknya sudah mulai bisa memasukkan ke dalam ke lubang kancing yang kecil gitu ya. Kancingnya dimasukkan ke lubangnya gitu ya. Dan dia tahu, paham gitu ya, bagaimana dia harus menutupi tubuhnya gitu ya dengan mengancingkan pakaian. Lalu mampu mengkomunikasikan secara sehat. Pada saat dia ditanya pada awal-awal sekolah gitu ya, namanya siapa gitu ya. Eh tadi berangkatnya ke sekolah naik apa, terus hari ini enaknya kita mau menyanyikan lagu apa ya, kita mau bermain apa, dia sudah mampu mengutarakan gagasannya. Ya, berarti eh, komunikasinya sudah bisa kita nilai gitu ya, mengutarakan pendapat ini, berbahasanya sudah muncul gitu ya. Terus maknai belajar sebagai suatu kegiatan yang positif. Nah, anak tahu bahwa belajar itu baik untuk dirinya. Anak senang. Nah, ini kata senang ya, ketika dapat menguasai hal baru melalui belajar. Dia senang. Nah, kalau dia senang, besoknya dia akan semangat untuk kembali ke sekolah gitu ya. Nah,
Lalu memiliki kematangan kognitif untuk mengikuti kegiatan belajar, memiliki pemahaman cukup sehingga dapat mengikuti pembelajaran yang dengan baik. Nah, kemampuan fondasi yang sudah dimiliki oleh anak dapat dilihat dari perilaku yang teramati pada anak. Perilaku umumnya ditunjukkan secara konsisten oleh anak secara otomatis. Nah, bagaimana kita tahu seorang anak memiliki keterampilan sosial dan bahasa yang memadai? Nah, kita tahu anak memiliki keterampilan sosial ketika dia teramati dapat berkomunikasi dengan sebayanya atau orang dewasa dengan tutur kata yang baik. Ibu-ibu di usia PAUD 0 sampai 4 di sekolah PAUD ya, terus di TK gitu ya. Kira-kira kemampuan sosial untuk berkomunikasinya lebih maksimal yang mana biasanya, Ibu? Bu Susi izin sebentar. Iya. Teman-teman jangan klik absen ya. Itu nanti data teman-teman diambil. Oh Baik, ya, ada itu ya, ada penyusup ya, ada ini ya, ada spam ya. penyusup. Jangan jangan Ya, di ini kan aja. ya, baik. Nah, ibu-ibu, mari kita lihat ya contoh-contoh perilaku setiap 6 kemampuan fondasi. Tentunya ini saya yakin di sekolah ibu-ibu sudah terlihat ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini kemampuan fondasi mengenal agama dan budi pekerti. Kira-kira gambar ini yang pertama dan yang kedua ini kegiatan apa, Bu? Anak-anak sudah bisa berdoa ya, melaksanakan kegiatan keagamaannya ya. Mohon maaf, ini agama Kristen dan Hindu ya, gambarnya gitu ya. Kalau kita kan sholat, mungkin ya gerakan sholat gitu ya untuk tingkat SD gitu sudah mulai belajar gitu ya, hafalan sholat, terus bacaan doa gitu ya, menghafal hadis sehari-hari gitu ya, sudah bisa. Nah, untuk kedua, ini anak-anak sudah paham kalau tempat sampah itu di tempat cara membuang sampah itu di mana, tempatnya di mana gitu ya. Budi pekertinya sudah tahu, dia sudah tahu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini untuk kemampuan apa kira-kira Ibu ini? Ini apa nih gambarnya? Kematangan emosinya. Gambar apa ini? Ada yang bisa menebak? Silahkan, mungkin Bu Darwati ada yang bisa ini menebak 3 gambar ini, teman-teman? Kalau Bunda izin. Iya, boleh, silakan. Ntar kayaknya kita tidak menggunakan chat. Ini udah saya Iya, kunci. Iya, Tanya langsung aja sharing. langsung buka mic aja, Bu. Iya. Ibu Warti mungkin? Ya, kalau yang untuk di gambar pertama ini mungkin anak itu dia sudah mampu menahan emosinya, ya Bun. Eh, Ya. kemudian kalau untuk yang di gambar kedua itu mereka sudah yang di samping berderet, Bun, itu mereka sudah bisa membudayakan untuk antri. Iya. Kemudian yang kalau yang ketiga ini Gimana? Dengarkan orang yang sedang bicara. Dia sudah Iya, bisa menyimak, Bun. ya bisa menyimak ya. Yang Iya, pertama Bun. ini, Ibu, dia ini kematangan emosinya dia bisa menghibur temannya yang sedang sedih gitu ya. Ini berteman, Bu, bukan ibu dan anak ini gambarnya ceritanya gitu ya. Ini ada temannya yang bersedih gitu, dia bisa menghibur temannya gitu ya. Yang kedua betul, dia sudah bisa berbaris antri dengan rapi gitu ya. Yang ketiga ini anak-anak sudah bisa menyimak ya, menyimak pada saat ada gurunya menyampaikan sebuah informasi gitu ya, menyimak gitu ya, dia memperhatikan, fokus memperhatikan. Nah, selanjutnya ini keterampilan sosial, bahasa, interaksi dengan teman, interaksi dengan individu lain ya. saling Gambar berbagi. pertama ini apa Ibu-ibu? Mungkin bisa diterjemahkan?
Apa ya? Monggo Bu Susi Herlianti. Mungkin mau Silakan Ibu, mencoba. pertama ini. Sedang makan. Sedang makan bersama, Sedang Bu. makan ya? Ah, Ya, dia dia sedang ah, menikmati makanan bersama ya. Ya. Mungkin di sini ada Kita terjadi makan, mungkin Bun, ya. berbagi gitu ya. Ah, Terus berbagi. mengkomunikasikan nih menunya kita apa ya dengan ya, teman-temannya gitu ya. Kok ada eh, interaksi dengan teman-temannya pada saat di meja makan ini. Yang kedua ini, Bermain bersama. Main bersama, baik, ya Iya. kerjasama dia dalam sebuah permainan kerjasama, gitu ya. Ya. Terus yang di bawah ini, percaya diri, Berani, berani, percaya diri, percaya diri berani. menghadapi, Berani ya, walaupun mungkin berani, jawabannya belum percaya tentu diri. betul gitu ya. Anak-anak ini ya. sudah Sampaikan, Bu. berani Ya. gitu ya, untuk bisa menjawab sebuah pertanyaan disampaikan gurunya atau menyampaikan pendapat. Nih, pemaknaan belajar yang positif. Siapa yang bisa menyampaikan ini? Sedang Gambar melakukan yang pertama. Mampu bereksperimen dia itu, Bu. Sepertinya. Ya, Mengeksplorasi, bereksperimen, ya. Dia bisa fokus ya di kegiatan pembelajarannya. Dia berani untuk memulai sesuatu yang baru gitu ya, mencoba gitu ya. Mencoba sesuatu yang baru dia berani. Yang kedua ini. Yang kedua ini bahagia, gambar rasa apa ini? bahagia sebagai seorang pelajar. Nah, ini semangat ya Bu ya, Itu. semangat berangkat ke sekolah gitu ya. Setiap berangkat ke sekolah dia semangat gitu ya. Semangat ketemu gurunya, semangat di kegiatan di sekolahnya gitu ya. Sama ini juga ya, dia dia ingin tahu sesuatu yang baru gitu ya di sekolahnya soalnya guru-gurunya terus ya memancing kemampuan dia gitu ya berkolaborasi dengan anak-anak untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini apa gitu ya yang kiranya anak-anak sangat tertarik untuk itu. Nah, ini kemampuan motorik dan perawatan diri. Ya, mampu menjaga kebersihan dengan mencuci Ya, tangan. ya, Kemudian yang itu gigi menggosok ya. gigi. menggosok gigi, Ya, Kemudian ini itu, kan juga dilakukan di sekolah ya, kita bisa ya, nilai ya. Ya, ya. tentunya anak-anak sudah cuci tangan, gerakan cuci tangan dengan betul gitu ya, sudah paham atau betul gitu ya, atau belum gitu ya, bisa kita cek. Terus ini kemampuan motoriknya gitu ya. Untuk memegang sumpit perlu kekuatan jari gitu ya. Sebelum mereka juga setelah ini memegang pensil, memegang krayon gitu ya. Kita bisa lakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk asesmen awal mereka. Nah, ini kognitif literasi. Nah, kalau di usia PAUD mungkin anak-anak sudah tertarik saja dengan buku cerita bergambar walaupun mereka belum paham, belum bisa membaca, itu sudah luar biasa gitu ya. Apakah di sekolah ibu-ibu disediakan pojok baca untuk cerita-cerita bergambar gitu di sekolahnya? Disediakan, Bu. iya Bu, Disediakan? Ya, di sini ada Disediakan. yang dari guru SD. Saya transisi, Bun, baru diletak di SD di kelas 2. Oh ya, Bunda di kelasnya ada pojok bacanya. Ada, Bun. Di TK ada, di SD ada. Kebetulan, Bun, saya kena jam mengajar di SD itu siang, jadi pagi saya masih bisa mengajar di TK gitu, Bun. Oke, dua dua ini ya, dua tugas ya sekaligus ya Bunda ya. Berarti transisinya nggak begitu kesulitan ya Bunda ya, untuk mengajar anak SD walaupun baru ya di SD ya. Baik, untuk numerasinya nih dia sudah bisa ini dengan permainan-permainan seperti ini ya dan bereksplorasi, mencoba gitu ya. Sudah terlihat di sini. Nah, lingkup fondasi, kemampuan fondasi yang penting bagi anak tidak hanya calistung seperti tadi, ya. Calistung apakah tidak boleh? Boleh, gitu ya, boleh. Cuma tidak merupakan sesuatu yang urgent ya, sehingga anak-anak kadang untuk hanya kemampuan calistungnya aja yang dipikirkan ya, kemampuan yang lainnya tidak. Nah, kalau calistungnya sudah pintar, berarti sudah siap untuk ke sekolah. Tidak seperti itu ya.
Karena pada saat mereka tidak maksimal di kemampuan fondasi, mereka bisa calistung pada saat misalnya nih anak-anak sudah bisa membaca gitu ya. Tapi pada saat kita menanyakan makna dari bacaannya, mereka tidak bisa menjawab. Seperti itu. Dia sudah bisa berhitung, berhitung dengan angka gitu ya. Tapi pada saat kita menghubungkan, menggambarkan sebuah cerita ya, soal cerita gitu ya, dia kesulitan memahami pertanyaan yang berhubungan dengan numerasi gitu ya. Di mana saat ini kan, sekarang ini pemerintah kan untuk ujian-ujian AKM gitu ya, lebih banyak soal cerita ya, walaupun soalnya itu matematika, mata pelajaran matematika, tapi soal cerita. Nah, kalau anak-anak tidak dimaksimalkan di fondasinya, mereka hanya tahu sebatas baca, sebatas hitung, tapi tidak memahami makna dari yang dibaca, gitu ya. Itu yang akan diatasi oleh pemerintah. Nah, bayangkan apa yang mungkin terjadi bertahun-tahun kemudian jika ada kemampuan fondasi yang tidak terbangun dengan baik. Kita mungkin bertanya ya, Bapak Ibu semua ya, dari dulu misalnya dulu zamannya kita di sekolah, waktunya kita masih kecil gitu TK ya, kenapa kok anak-anak itu enak-enak aja tuh sekolah ya, tidak tidak masalah ya, eh, langsung di SD belajar membaca, berhitung gitu ya, di TK-nya juga bermain gitu ya, tidak ada hal-hal seperti ini. Nah, ternyata pada saat sekarang ini kemampuan fondasi ini menjadi kendala di anak-anak usia dini karena anak-anak di masa sekarang tidak seperti anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu masih banyak waktunya berkomunikasi, bermain di luar dengan teman sebayanya, berlari-larian gitu ya, permainan tradisional. Mereka tidak hanya fokus ke gadget. Kalau anak-anak sekarang kan udah pegang HP aja ya, jadi motoriknya tidak berfungsi, terus kemampuan berpikirnya juga tidak berfungsi. Dia mau melampiaskan emosinya tidak ada imbal balik karena yang dilihat hanya televisi, yang dilihat hanya HP gitu ya. Itulah yang terjadi pada saat ini. Itu bedanya dengan anak-anak zaman kita dulu waktu kecil. Kita dari kecil sudah terbiasa, kaki sudah terlatih ya. eh Bapak Ibu semua di zamannya kita dulu waktu TK gitu ya, waktu masih usia PAUD, kita sudah puas di lapangan itu untuk belajar menahan emosi gitu ya pada saat kita kalah permainan dengan teman-teman gitu ya. Terus kita lari-larian gitu ya. Terus bagaimana kita sudah asik dengan dunia kita gitu ya. Tidak tidak sama dengan anak-anak zaman sekarang. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, ini ibu-ibu, kemampuan fondasi yang kita amati. Nanti ibu-ibu bisa diperhatikan. Nanti ini bisa merupakan tugas ya, tugas nanti di akhir setelah hari ketiga. Nih, kemampuan fondasi yang diamati itu apa? Ini kan masih MPLS nih, 3 hari ini. Nanti mungkin tugasnya mungkin 1 minggu ya, Bu Amel ya, selama MPLS itu. Nah, dituliskan kemampuan fondasinya, nama anaknya, berapa apa yang muncul gitu ya, sudah muncul apa belum, buktinya dari mana gitu ya, dari apa, kegiatan apa, bisa ditulis di sini. Nanti saya akan berikan ke Bu Amel ini agar teman-teman bisa menjadikan acuan untuk menulis. Cari bisa ditulis di sini mungkin 5 atau 10 anak gitu ya. Dari 6 fondasi itu nanti bukti perilakunya yang muncul apa saja. Bisa muncul, bisa tidak gitu ya. Nah, bukti perilakunya seperti apa? Misalnya dia sudah bisa melompat gitu ya. Dari ketinggian 30 cm. Dia sudah bisa menyebutkan eh, bentuk geometri misalnya. Itu juga merupakan dari numerasi gitu ya. Ini nanti terakhir. Nah, ayo ceritakan tentang peserta didik Anda. Nah, boleh salah satu Bapak Ibu di sini ceritakan hari pertama ini, mungkin ada sesuatu yang Ibu bisa ceritakan dari
pengalaman menilai 6 fondasi yang sudah muncul hari ini, yang menurut Ibu itu luar biasa. Bisa? Satu orang saja? Dari Monggo. sekian muridnya hari ini mungkin ada satu orang anak yang mungkin luar biasa gitu ya. Ibu sudah bisa menangkap ya kemampuan fondasinya yang sudah muncul gitu hari ini gitu. Bisa? Silahkan Ibu. Ada yang bisa menceritakan? Silakan Hari Ibu yang mungkin bisa berbagi pengalamannya kegiatan hari ini di MPLS hari pertama. pertama Eh, baru iya, ya, anak Ya. baru, Mm-mm. kan Ya. iya anak yang hari pertama. ya. Ada 6, tadi yang sudah Terus disampaikan ada 6 fondasi. Mungkin ada yang mau berbagi cerita kegiatan hari ini. Mungkin yang usia PAUD mungkin gitu ya, apa KB gitu ya, 2 sampai 4 tahun gitu mungkin ada di sini guru KB kelompok bermain yang hari ini bisa menilai asesmen awal 6 fondasi itu sudah muncul gitu hari ini. Ada punya pengalaman hari ini? kalau nggak ada saya aja lah Bu Susi. Boleh, Bunda Amel, silakan. Baik, terima kasih Bu Susi. Seorang anak baru berusia 4 tahun bernama Hana. Oke, Ya. ya, Mm-mm. saya tanya, Hana kan udah dikasih tahu ibunya. Silahkan sebutkan nama. Kita pakai bola panas tuh, lempar bola panas dan bola panas itu dia sambutnya. Silahkan sebutkan nama anak baru ya, eh, nama dan di mana rumahnya, gitu ya. Dia sebut nama saya Hana. Temennya jawab, rumahnya di Sawang. Rupanya dia udah ngobrol sama temennya. Saya Hana, rumah saya di Sawang. Udah ngobrol sebelum saya tanya. Terus dia berkomunikasi, sudah bisa bersosialisasi, sosialisasinya lancar, dan dia memiliki kepercayaan diri dan bawa buku. Saya bawa buku satu Di satu tasnya. kecilnya itu ada gunting kayak bu guru, kayak Suci punya. Ini saya tanya, ini buat apa Kakak Hana? Ini buat nulis. Nulis apa? Saya bilang. Rupanya memang udah wawancara sama ibunya kemarin untuk literasi numerasi awal mereka udah stimulasi anaknya ya. Ya kita terbantu juga. Mandiri, terus dia enjoy sampai dia peserta murid terakhir, dia tidak menangis, dia dijemput sekitar jam 12 lewat dan dia percaya diri dan dia menikmati permainan bermakna hari ini yang diberikan itu dapat dan dia bersosialisasi dengan baik. Itu yang bisa saya simpulkan Bu Susti. Terima Baik. kasih. Untuk kegiatan yang dilakukan Hana hari ini, Bunda Amel sudah mencatatnya belum tadi? Saya punya catatan, tapi saya akan pakai instrumen Bu Susi nanti. Kami sudah ada juga yang asesmen ya. Cuman saya Ya, lihat yang Bu Susi sederhana sebagai laporan ke orang tua mungkin ya nanti ya boleh. sederhana. Kalau Ya, yang kalau yang punya kita banyak. Kita punya satu buku folio udah saya sediakan, tapi ya untuk ke orang tua mungkin yang seperti Bu Susi ya, buat ini ya, efisien ya. ya. Oke. Terima kasih Bu Amel. Nah, ibu-ibu semua, saya kembali ke ini ya. Ini kenapa dibuat sesimpel ini? Karena ini pada saat MPLS bisa dipegang oleh gurunya sambil mengamati kegiatan bermain yang dilakukan pada saat MPLS gitu ya. Ini kan ringkas ya. Sekian anak yang sudah kelihatan kemampuannya, ada yang 3 anak mungkin yang belum gitu ya. Nah, ini bisa kita jadikan acuan kita pada saat kita menyusun CP dan TP gitu ya. CP-nya, lalu TP-nya, ATP-nya. Jadi, semua anak yang kita nilai pada asesmen awal pada MPLS ini itu menjadi pijakan awal kita untuk menetapkan eh, awalnya anak itu ATP-nya apa nih, sesuai dengan kemampuannya. Kadang-kadang orang tua guru-guru sekarang ini semua anak diperlakukan sama. Jadi di kelompok B dia mulainya dari anak sudah bisa
menghitung angka 1 sampai 20 misalnya, itu diperlakukan sama gitu ya, diperlakukan sama terhadap semua anak. Padahal pada saat kita bisa melakukan asesmen awal di sini gitu ya, di MPLS ini, bisa saja anak di kelompok B itu acuannya ATP-nya itu sama dengan anak kelompok A. Jadi kita tidak merasa berdosa kepada anak ini. Pada saat kita sudah bisa memahami kemampuan mereka ada di fase kelompok A nih, di kelompok A masih gitu ya, kita bisa mengulang gitu ya. Maksimalkan 3 anak ini yang tadinya dia berada di kelompok B, tapi kemampuannya masih di kelompok A gitu. Itu tujuannya asesmen ini ya, menjadi acuan untuk guru-guru untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Ya, ada anak berlarian bersama teman. Lalu ada anak memotong sayur menggunakan pisau. Apakah ini di TK juga dilaksanakan ya? Menggunakan pisau tentunya ini harus di dalam pengawasan guru ya. Kegiatan cooking class misalnya seperti itu ya. Lalu ada anak menghibur temannya yang bersedih. Lalu anak mengutarakan pendapatnya. Lalu di sini anak membaca buku. Ya, ada kegiatan anak-anak yang sudah bisa muncul gitu ya, yang bisa muncul dia sudah bisa berlarian dengan temannya, lalu sudah bisa memotong menggunakan pisau dengan baik gitu ya, tanpa terkena tangannya gitu ya, sudah bisa menekankan pisaunya gitu, sehingga yang dipotongnya itu terbagi menjadi 2 gitu ya. Terus sudah tahu temannya itu sedih dan harus dihibur gitu ya. Lalu sudah bisa mengutarakan pendapatnya tanpa takut disalahkan gitu ya. Lalu anak membaca buku. Tentunya kegiatan-kegiatan ini, nilai-nilai seperti ini ya, kemampuan seperti ini tidak serta-merta tiba-tiba anak taunya bisa berlari aja gitu ya. Lalu sudah paham aja, sudah kuat aja jarinya memegang pisau gitu ya. Tentunya ada tahapan-tahapan yang harus mereka lalui sehingga mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, untuk kegiatan berlari, biasanya untuk tahap sebelumnya, mungkin ada yang bisa menyampaikan dari apa dulu kita bisa menilainya, tahapan apa yang mereka lewati, sehingga terakhirnya mereka bisa berlari dengan teman-temannya ini. Ada yang bisa bantu saya? Tahapan apa Apa Ibu? biasanya yang mereka bisa lewati ini sebelum mereka bisa kuat berlari kakinya, Ibu? Mungkin ada yang bisa membuka mic-nya, kita sharing bersama. Sebelum anak-anak tiba-tiba bisa berlari aja gitu. Mungkin ada tahapan sebelumnya ya yang dia lalui gitu sehingga kakinya kuat untuk berlari. Ada yang bisa membantu saya? Mungkin Bu dengan Warti mungkin, Nah, monggo Ibu ya, Warti. Bu. berjalan di Ya, papan titian, Ya, boleh. kemudian Berlari. meloncat, Berlari di tempat, Bun. Oke. Berjalan di papan titian gitu ya, berjalan dulu gitu ya. engkling Bu, engkling, Ya. di satu kaki dengan Oh ya, berdiri dengan satu kaki gitu ya. ya Terus memotong sayur ini menggunakan pisau. Kemampuan apa sebelum dia bisa memegang pisau? motorik halus ya Om. Ya. Halus, betul. Iya. Kemudian Mungkin dia sudah paham ini ya, fungsi anggota tubuhnya dulu gitu ya. Tangan ini untuk apa gunanya gitu ya. Ini menjaga gitu ya. Terus ini anak menghibur temannya. Kemampuan apa tadi sebelumnya yang sudah dia lewati gitu ya, sudah dia muncul sebelumnya sehingga dia bisa nih mengendalikan keadaan gitu, membantu temannya yang lagi bersedih. Terus anak membaca buku, anak mengutarakan pendapat gitu ya. Baik, kita akan lihat saja ya Ibu-ibu. Nah, ini.
Nah, tentunya tidak butuh bukan waktu singkat ya anak-anak tiba-tiba bisa berlari gitu ya. Ada pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri gitu ya. Ada tahapan-tahapan yang mereka lalui ya. Tahapan awalnya anak kuat dulu menopang tubuhnya. Betul tadi ya Ibu ya. Sudah bisa berdiri tegak dengan dua kakinya gitu ya. Berdiri tegak nih awal-awal nih, awal ya. Sudah bisa tegak gitu ya. Ini bisa juga kita lihat di tahap selanjutnya anak dapat berpindah tempat dengan berjalan seimbang tanpa jatuh ya, bisa dengan papan titian tadi ya, berjalan gitu ya dengan seimbang gitu ya setelah kekuatan kakinya terlewati gitu ya, sudah mampu gitu. Lalu tahap selanjutnya anak dapat mengatur tubuhnya untuk berjalan, berlari, berhenti dan mengubah arah tanpa kehilangan keseimbangan. Ini tentunya masih dalam berupa arahan guru gitu ya. Jalan gitu ya 10 lalu berlari-lari kecil, berlari berhenti misalnya. Itu masih dalam berupa arahan gurunya gitu ya. Lalu balik kanan gitu ya, menghadap ke sini lagi, coba lagi gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan seperti ini yang dilakukan ya. Nah, sehingga kemampuan motoriknya kelihatan pada saat dia sudah bisa berlari dengan teman-temannya. Lalu pada saat, nah, memotong sayur, ada tahapan-tahapan. Nah, bagaimana kalau anak sudah memotong sayur ini sudah mampu gitu ya? Bagi anak yang mampu, kita mundur ke belakang satu. Apakah anak dapat menggerakkan dan menggunakan bagian tubuhnya sesuai dengan fungsinya? Misalnya, kita bisa lakukan lagi dalam bentuk kegiatan-kegiatan, misalnya meremas atau membuat dengan plastisin atau apa gitu ya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya, jarinya gitu, apakah sudah. Lalu apakah anak memahami fungsi dari bagian tubuhnya, tangan gunanya untuk apa gitu ya. Sudah paham. Terus anak mengenali bagian tubuhnya ini namanya apa? Tangan ini namanya apa? Jari gitu ya. Bagian dari tangan apa? Ada jarinya gitu ya. Sudah paham apa belum? Ini bisa diturunkan. Kalau anak-anak di tahapan-tahapan awal ya di atas ini belum maksimal, belum muncul nilainya. Diturunkan lagi ya pada saat kita melakukan asesmen. Lalu anak menghibur temannya yang bersedih. Nah, tahapan yang dilalui adalah anak mengenal berbagai emosi yang dirasakan. Nah, saat ini kan juga ada ya di kelas-kelas itu ya, papan perasaan gitu ya. Hari ini guru-guru di kelas itu menyiapkan gitu ya. Di hari ini anak-anak boleh memilih saat dia masuk ke dalam kelas, dia mau boleh memilih emotikon. Hari ini perasaannya bagaimana? Sedihkah, senangkah, marahkah gitu ya. Lalu ditaruh di tempatnya gitu nanti para guru akan mengobservasi, melakukan komunikasi kepada anak, bertanya gitu ya, terutama kepada anak-anak yang memilih emotikon misalnya sedih atau marah gitu ya, bisa kita jadikan bahan untuk berkomunikasi kepada anak. Dia sudah tahu, sudah mengenali emosi yang dia rasakan. Dia sudah dapat memilih tuh. Dia, oh ya marah, saya sedang dalam keadaan kesal tadi pagi soalnya eh, bangunnya kesiangan dimarahi mama gitu misalnya ya. Jadi berangkat ke sekolahnya kesiangan gitu ya. Jadi takut terlambat gitu. Nah, dia sudah bisa mengenali emosinya. Lalu tahapan selanjutnya anak dapat mengolah emosi dirinya. Nah, ini juga bisa kita pahami pada saat mereka memilih sedih. Sebenarnya dia tuh marah gitu ya, tapi dia dia tahu kalau itu kesalahan dia gitu ya. Dia telat bangunnya, tadi justru mamanya nggak mau gitu ya. Akhirnya orang tuanya, mamanya marah gitu. Dia sudah dapat mengolah emosinya pada saat kita menggali komunikasi kepada anak tersebut. Lalu tahap selanjutnya anak dapat mengenali emosi yang dirasakan oleh orang lain. Dia peduli, dia empati kepada orang-orang di sekitarnya. Gitu ya. Jadi ada anak yang temannya jatuh, nangis gitu. Dia tidak peduli gitu ya, malah mengejeknya, mentertawakannya gitu ya. Nah, ada anak-anak yang sudah maksimal kemampuan emosinya, dia mendatangi temannya, bertanya kepada temannya apakah mau dibantu dan segala macamnya. Ini tanpa kita suruh, jadi kita bisa mengobservasi sesuatu kejadian-kejadian tidak terduga gitu. Makanya
kertas lembaran penilaian itu bisa dipegang oleh guru selama observasi yang kita lakukan di MPLS ini. Nah, anak mengutarakan pendapatnya, tentunya ada tahapan yang sebelumnya harus mereka pahami gitu ya. Anak bisa mengekspresikan kebutuhan dengan satu atau dua kata gitu ya. Terus misalnya mau makan gitu ya, lapar gitu ya, dia sudah bilang karena kelamaan mau minum gitu, haus gitu ya. Anak mengutarakan kalimat sederhana, bolehkah saya mau keluar, mau ke mama gitu ya, mengutarakan pendapatnya. Lalu anak mengutarakan perasaan, pikiran, menggunakan kata atau kalimat bertingkat gitu ya. Dia sudah bisa menyampaikan keinginannya dengan alasannya gitu ya. Nah, ini dapat mengutarakan pendapatnya. Terakhir, ya. Baik. Nah, apakah betul perubahan pembelajaran mendukung transisi PAUD SD itu menyenangkan menjadikan di PAUD tidak boleh calistung? Atau sebaliknya, apakah di PAUD justru harus sering diajarkan membaca agar anak nanti di SD tidak ketinggalan dengan anak lain dalam hal calistung? Apakah yang mana, Ibu? Bisa dipilih? Apakah selama ini sudah ada perbedaan ibu-ibu semua di sekolahnya pada saat anak-anak karena masa peka anak-anak tidak sama ya. Pada saat kita merasa anak-anak sudah maksimal di TK, di PAUD mengenal calistung gitu ya, ternyata di SD dia sudah bosan gitu ya. Sudah bosan jadi dia dia males gitu ya. Karena dia terpaksa di drilling pada saat di usia mereka bermain sebenarnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kenapa kita harus mempelajari literasi mereka dulu dengan fondasi gitu ya. Karena sebelum anak dapat membaca lancar dan memahami teks yang dibaca, anak perlu dikembangkan dulu kemampuan literasinya. Sehingga nanti anak-anak itu akan paham apa yang dia baca gitu ya, cerita apa yang dia baca, dia dapat menceritakan kembali dengan baik gitu ya. Tidak hanya sekedar membaca tulisan yang ada di buku gitu ya. Dia paham nih, kata-kata yang tertulis di sana dia sudah paham gitu ya. Nah, ini untuk membaca. Ada tahapan-tahapan yang dia lewati. Ada keaksaraan, dia sudah paham kesadaran cetak, kesadaran fonemiknya, kosakatanya, pengetahuan latarnya, kemampuan bertuturnya, gitu ya. Sehingga dia kemampuan literasinya dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan numerasi gitu ya. Dia nanti paham dengan bilangan, paham dengan geometri. Jadi numerasi itu tidak hanya berhubungan dengan angka gitu ya, dengan angka-angka saja gitu ya. Dia sudah paham dengan pola-pola gitu ya, analisis data, number sense gitu ya. Jadi tingkatan-tingkatan apa namanya angka gitu ya. Eh, satu lompat dua gitu ya jadinya tiga, setelah itu lompat dua jadinya berapa, dari tiga lompat dua berapa gitu ya. Terus ada pengukuran juga di sana ya, melakukan penimbangan misalnya anak-anak biasa ya kalau di TK ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi orang tua paham kalau numerasi itu tidak hanya sekedar pengetahuan tentang angka-angka dan berhitung gitu ya. Ada banyak hal yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak tentang kemampuan numerasi mereka. Nah, bagaimana itu tentang sedikit banyak gitu ya. Angka satu yang kecil dengan angka satu yang besar. Itu ya, juga merupakan simbol. Jadi ini sudah kalau guru-guru TK ini sudah makanannya ini ya, sudah paham ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ibu-ibu semua, nanti di akhir kegiatan, saya akan memberikan akses untuk ibu-ibu untuk bisa membuka laman transisi PAUD SD ini. Dan ada juga video-video yang mau saya tayangkan tadi di sana. Di sana nanti ibu-ibu nanti bisa memilih mana yang materi atau video-video yang bisa membantu guru-guru
ada video-video yang juga bisa disampaikan kepada wali, wali murid ya untuk pemahaman tentang transisi PAUD. Itu ya. Terima kasih Bu Susi. Baik, ya. Nanti di akhir nanti akan saya sampaikan linknya. Di sana banyak sekali video-video termasuk contoh-contoh video MPLS ya di SD seperti apa harusnya. Karena saat sekarang ini biasanya di TK biasanya wali murid saya sudah mandiri diantar sampai di pagar saja. Sekarang justru di SD kelas awal orang tua harus ikut melaksanakan MPLS bersama dengan anak-anaknya di sekolah 3 hari pertama itu ya yang diterapkan sehingga orang tua paham eh, kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di sekolah di lingkungan sekolah apa saja gitu jadi orang tua ikut diajak bekerja sama pada saat MPLS gitu ya jadi ada sedikit-sedikit perubahan gitu ya dari ritme yang dulu mungkin kita waktu pertama anak pertama ya diantar hari pertama boleh kedua kalau sudah mampu sendiri boleh ditinggal hari ketiga kalau sudah diantar saja sampai ke pagar gitu ya kalau sekarang tidak justru di awal-awal guru-guru bisa menyusun kegiatan MPLS, kegiatan yang menarik kerjasama antara orang tua dan anak, sehingga orang tua juga bisa menikmati, merasakan gitu ya peran mereka di sekolah gitu ya, membersamai anak-anaknya untuk kegiatan pembelajaran di masa MPLS. Gitu ya. Nah, terima kasih. Sayang sekali saya nggak bisa menonton videonya nih. Baik, mungkin itu saja materinya yang malam ini. Karena yang tadi di awal sudah disampaikan Bu Amel, saya rasa sudah cukup ya mengenai transisi PAUD di awal. Yang lebih banyak itu di materi kedua yang saya sampaikan barusan. Jadi untuk ibu-ibu, saya tekankan sekali lagi, ternyata usia PAUD itu usia 0 sampai 8 tahun ya. Jadi sehingga itu sekarang sudah ada perubahan CP ya yang ditentukan pemerintah untuk kelas awal. Kalau guru-guru SD sudah bisa dicek ya di BSKP yang diterbitkan Kementerian barusan untuk kemampuan awal kemampuan berbahasa gitu ya sudah hampir-hampir sama dengan yang ada di hasil fondasi di TK gitu ya. Baik, mungkin itu saja Bu Amel. Setelah ini Bu Darwati mungkin kita ada mungkin ada yang bertanya, boleh silakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bunda Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Susi yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan oleh-oleh yang sudah disampaikan pada webinar sore hari ini. Bagaimana Bapak Salam. Ibu guru yang di ruang Zoom masih semangat? Boleh dong berikan Masih reaksi semangat, Bunda. jempolnya. Terima kasih. Masih semangat. Mana reaksi jempolnya, Bunda? Anu ya, Tapi kelas 1, kelas 2 SD jempolnya dong mana? kamu tentang apa? Masih nyari jempol-jempolnya ya, Bu ya? Program Iya. gubernur Mana ya? Wah, luar Bagus. biasa Terima hari ini kasih. sharingnya hari program bersama dampingan Ibu yang Susi masuk tuh. yang sangat Sama antusias sama sekali gue, ya, Bu SD ya, tahun SD. untuk Program perintah peserta gubernur webinar kayaknya pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada peserta webinar yang mungkin ada pertanyaan ataupun mau sharing terkait dengan materi pada sore hari ini kepada Bapak Ibu dipersilahkan bisa raise hand atau langsung dibuka mic-nya. Silakan Bapak Ibu kesempatan Monggo ini Bapak Ibu. dengan hari ini nih mulai kita action. Jadi alhamdulillah kalau dulu kita tidak punya guidance, jadi intinya tidak masuk, tapi sudah masuk kita observasi untuk apa tujuannya? Untuk bisa memudahkan buat CP. Ayo silakan ya Budar ya. Bagaimana cara Iya. pemakaian instrumennya?
mungkin kalau di lembaganya mau sharing ataupun ada yang perlu ditanyakan pada Ibu Susi, dipersilahkan. Baik, mungkin karena ini masih hari pertama ya, ibu-ibu di sekolahnya mungkin yang sudah menyusun program MPLS-nya ya, kegiatan MPLS-nya 2 minggu gitu yang tidak melibatkan orang tua, mungkin masih bisa direvisi, diperbaiki gitu ya, di mana nanti diajak orang tuanya ikut terlibat di kegiatan MPLS. Sehingga Yang ngawur orang malah tua juga paham bahasa gitu dengan Inggris. kemampuan anaknya yang ada di sekolah gitu ya. Dia bisa membandingkan gitu ya, eh, anak yang satu dengan yang satunya. Lalu misalnya kalau misalnya anaknya belum berani pada saat menanyakan di kelas gitu ya, namanya siapa, di mana rumahnya gitu ya, orang tua bisa mendampingi, memotivasi anaknya, membisikkan anaknya biar anaknya yang tidak percaya diri itu orang tua memotivasi gitu di sebelahnya gitu ya. Karena melihat teman-temannya berani. Kalau biasanya tidak ada orang tua di sampingnya, eh, anak itu akan diam saja. Guru akan lebih fokus kepada teman-temannya yang bisa menjawab. Ayo, siapa yang berani menjawab? Siapa yang berani? Nah, kalau orang tua dilibatkan pada saat perkenalan itu, anak-anak yang mungkin tidak percaya diri hari itu, orang tuanya memotivasi nih, membisikkan. Ayo, tadi tidak tahu alamat rumahnya dibisikkan sama orang tuanya. Akhirnya dia berani menjawab seperti itu ya. Sedikit saja ya. Bisa membantu dengan keberadaan orang tua di sekolah di awal-awal MPLS. Seperti itu. Iya, mungkin tadi yang pernah saya alami tadi hari ini mungkin juga saya melibatkan orang tua. Memang kami untuk hari pertama dan MPLS itu kami mengundang ibu untuk wali murid untuk bisa sebisa mungkin menemani kegiatan MPLS pada lembaga kami. Kalau misalnya kan di jenjang TK di lembaga saya itu kan sudah ditinggal Ibu. Jadi wali muridnya itu biasanya hanya mengantarkan saja, namun untuk kegiatan MPLS ini kami mengizinkan atau mengundang wali murid untuk bisa membersamai putra-putrinya di kegiatan MPLS ini. Dan mungkin kami juga sudah menyusun program yang melibatkan wali murid. Mungkin di hari terakhir nanti, insya Allah ada kami isi dengan parenting dan insya Allah menghadirkan psikolog mungkin ya, menghadirkan psikolog dan yang akan membantu kami di lembaga. Mungkin itu juga saya masukkan pada kegiatan MPLS. Apakah bisa seperti itu, Bu Susi? Boleh, boleh Bu. Jadi keterlibatan orang tua di masa MPLS ini, jadi seperti biasanya kan diundang kita menyampaikan kegiatan anak-anak. Jadi kalau untuk transisi PAUD SD ini lebih kepada orang tua ikut terlibat di kegiatan MPLS ini. Jadi kalau misalnya ada ice breaking ya, mereka juga ikut bertempur, mereka ikut Iya. gerak dan tadi lagu gitu ya, mereka ikut lomba dengan anak-anak mereka gitu ya. Di kadang ada satu di mana mungkin keterlibatan di PAUD itu kan lebih banyak tuh ibu-ibu ya, bapak-bapak jarang gitu ya. Bisa tuh sekali-sekali satu hari di kegiatan di sekolah itu kita minta tolong kepada orang tuanya hari itu yang hadir ayahnya. Bisa tidak yang hari itu yang hadir ayahnya? Lalu misalnya hari itu guru-guru sudah menyusun sepatu anak-anak di luar, gitu ya. Sepatu anak-anaknya sebelum jam pulang gitu ya, disusun di lapangan di depan kelasnya gitu ya, ditata. Lalu sang ayah disuruh mencari mana sih sepatu anaknya gitu ya, di Iya, lomba iya. gitu ya. Siapa itu hal sepele ya, hal yang sangat mungkin bagi kita itu sepele, tapi tidak semua ayah bisa memahami, bisa bisa mengenal ya sepatu anaknya itu kan ya. Jadi kadang dia harus telepon ke mamanya yang ada di rumah gitu, video call yang mana nih sepatu anaknya gitu ya, nomor berapa Iya. gitu ya. Nah, itu yang kita bangun ya, gimana apa namanya terjadi kedekatan ya emosional gitu ya dengan anaknya gitu karena untuk kegiatan di sekolah jarang-jarang sekali kan ya bapak-bapak ikut terlibat gitu ya. Jadi boleh bunda-bunda semua melibatkan satu hari dimohon ayahnya yang hadir ke sekolah
dan disiapkan kegiatan untuk ayah terlibat di dalamnya. Seperti itu. Nah, gitu ya Bu Susi. Ya. Iya, kadang di TK pun kan ada yang anak belum ikut kelompok bermain langsung masuk di TK kan juga ada. Jadi kami pun juga memberikan apa ya seperti motivasi, ya, seperti motivasi karena kalau yang sudah dari PAUD, dari kelompok bermain mungkin sudah punya kemampuan-kemampuan fondasi anak yang sudah dibimbing di kelompok bermain. Mungkin kalau yang langsung ke TK pastinya ada ya Bu ya, mungkin tidak hanya di lembaga saya sendiri, Baik. tetapi juga di lembaga yang lain mungkin juga ada. Jadi eh, ada anak yang bukan dari PAUD, bukan dari kelompok bermain juga bisa mengikuti kegiatan yang ada di TK karena mungkin dengan segala yang tahun yang lalu mungkin tidak mau sekolah atau gimana baru tahun ini langsung masuk tapi usianya sudah usia taman kanak-kanak. Jadi mungkin kita juga Aku perlu pernah ini, Bu. adaptasi. Mama, Baik. mama, Adaptasi. Nah, itu juga itu yang mama terjadi aku. Bu Nah, mungkin Darwati itu ya Bu. Ya, dengan iya, itu juga yang terjadi dengan di tingkat SD ya. Jadi ya. tidak semua anak di seluruh Indonesia ini punya apa namanya punya kesempatan mengikuti pendidikan di KB, di TK. Ada anak-anak di beberapa daerah bahkan di kota-kota sekalipun gitu ya, ada anak yang Mama, tidak besok punya awak pergi kesempatan untuk kemana nih? bisa menikmati jenjang sekolah di jenjang TK, di jenjang PAUD, tapi harus langsung ke SD. Itulah yang membuat kenapa kegiatan transisi PAUD ini harus dilaksanakan di SD kelas awal, di mana anak-anak yang belum sempat menikmati kegiatan pembelajaran dan bermain di usia 0 sampai 6 tahun gitu ya, lalu tiba-tiba harus berada di jenjang SD, tidak mengalami kesulitan untuk mengikuti kegiatan di sekolahnya. Ya, jadi Iya. saya rasa hampir di seluruh Indonesia ya ada ya seperti itu gitu ya, ada anak-anak yang karena faktor-faktor tertentu tidak bisa mengikuti belajar di kelompok bermain atau di TK. Ada yang raise hand, silakan Bu Astuti. Kita langsung Eh, aja ya Bu Darwati ya. ya, langsung aja Bu, monggo. Assalamualaikum Bunda Susi. Waalaikumsalam Bu Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ya kebetulan saya ngajar di ETK. Tadi memang hari pertama anak-anak masuk ke sekolah, ada seorang anak dia nangis saja memang udah di dalam kelas gitu. Dia nangis teriak-teriak gitu. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang guru menanggapinya? Apakah boleh kita suruh dia keluar dengan mamanya yang menenangkan di luar gitu, supaya biar jangan terganggu dengan anak yang udah duduk gitu, yang udah Oke. aman gitu ya, Bu, ya. Ya, bagaimana Bu ya penjelasannya? Ya, Oke. terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik nih, mohon maaf Bu Astuti, saya sebenarnya bukan pakar ya untuk ini, tapi belajar dari transisi PAUD ini, makanya itu tadi pentingnya kita mengajak berkomunikasi terlebih dahulu kepada orang tua ya. Kita melibatkan orang tua dulu di kegiatan awal di MPLS ini, sehingga mungkin anak-anak itu kan kemampuannya tidak sama ya. Ada mereka punya suka tantrum gitu ya. Terus memang ada yang berkebutuhan khusus gitu ya. Ada yang mereka memang tidak terbiasa rame gitu ya karena cuma sendiri di rumahnya gitu ya. Tiba-tiba di sekolah harus berada di dalam kelas dengan sekian anak gitu ya mengikuti kegiatan yang sudah diatur oleh gurunya gitu ya. Jadi untuk di kegiatan ini perlu kita libatkan orang tuanya untuk 1 hari, 2 hari, malah kalau perlu orang tuanya dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan sehingga anak-anak tersebut bisa dengan otomatis dengan sendirinya mereka eh, disupport gitu ya, disemangati gitu ya, ada orang tuanya yang menyemangati pada saat mereka merasa eh, ada suasana tertentu yang membuat mereka tidak nyaman gitu ya. Kita bisa bertanya ke orang tuanya gitu ya terhadap anak-anak mungkin yang di luar kebiasaan gitu ya. Jadi Bunda boleh mengajak orang tuanya ke dalam kelas dulu, tidak apa-apa gitu ya, tidak masalah gitu ya. Atau berkomunikasi kepada orang tuanya tentang eh,
apa sih biasanya kesenangan anak ini, apa sih biasanya yang dia tidak sukai gitu ya. Untuk tahap awal saya rasa sih tidak apa-apa dilibatkan dulu orang tuanya sampai anak-anak tertentu sudah bisa lepas dari orang tuanya. Jadi orang tuanya diajak bermain, boleh di suatu waktu justru yang menjadi pembantu kita yang membantu kita di depan kelas justru orang tua mereka bergantian gitu ya. Hari ini kegiatan ini mamanya ini gitu ya yang membimbing dengan ibu guru gitu. Jadi mereka tidak merasa kalau tiba-tiba direnggut nih kegiatan biasanya dengan mamanya direnggut gurunya nggak boleh sama mamanya sama sekali gitu untuk anak-anak tertentu yang biasanya tidak bisa jauh dari orang tuanya. Boleh seperti itu Bunda. Itu ya Bu Astuti. Iya sih, ya. Terima kasih Bunda. Ya, Izin boleh menambahkan, boleh Bunda Amel silakan. Bu Tuti, Iya izin. Bun. Kalau anak Bu Tuti mah keren, maunya dekat saya terus, bukan sama mamanya ya. Kebanyakan Tuti sama saya itu bestian, ngobrol aja. Udah sambil berbisik gitu dia jadi bisa beradaptasi cepat ya. Dan tidak semua anak sama seperti anak kita dan tiap anak berbeda-beda pengasuhannya. Saya melihat begini Bu Tuti, ada 3 alasan kenapa anak seperti itu. Yang tadi dikatakan Bu Tuti, selama ini dia di rumah dengan mamahnya berdua. Tapi begitu lihat orang satu sekolah, kok banyak ya anak seumuran dia hari ini, kok dia nervous gitu, kok sepertinya Takut. banyak ya anak, kok bukan saya sendiri itu. Terus masalah bahasa. Bahasa itu mempengaruhi kepercayaan diri dan dia tidak bisa melepaskan kelekatan dengan ibunya. Dan yang ketiga, yang terpenting, ibunya ikhlas enggak? Itu. Kalau ibunya enggak ikhlas, yaitu anak enggak bakal cepat gitu ya. Nah, ini trik ya teman-teman ya, yang seperti kami lakukan. Sebulan sebelum kita MPLS, kita udah hadirin tuh anak baru. Alhamdulillah hari ini tidak ada anak yang menangis, Bu Tuti. Terutama Dilan itu sama saya bestian. Nempel mulu, mau curhat. Karena dia udah kan sama kita sebulan sebelumnya ya. Mungkin rasa kekhawatiran itu hilang. Jadi ingatkan kembali anaknya kepada orang tuanya disampaikan pesan, ibu kalau ibu masih berada di dalam, rasa tidak adil akan dimiliki oleh anak-anak. Kita kan ada masa ya, 3 minggu atau Iya. seminggu atau 10 hari. Itu Iya. terserah sekolah masing-masing. Jadi kalau anak-anak merasa tidak adil dan minta orang tuanya semua datang kan, kita bingung ngajarnya gimana. Iya, betul. Nah, jadi biarkan aja Bu Tuti dulu di hari pertama, hari Ya. kedua. Kami memberikan biasanya 3 hari. Tadi saya udah kasih pesan-pesan, adik-adik besok mama nggak usah datang ya. Udah dikasih warning, tapi itu belum dilakukan. Paling lama makanya kita lakukan tuh paling nggak seminggu gitu. Ya. Ya. Bunda Hastuti ya tadi ya. Bunda Iya, tadi iya. untuk kegiatan awal tadi yang tentunya orang tua bisa hadir di sekolah ya untuk penekanan di akhir bisa kegiatan gitu ya. Anak-anak sudah selesai kegiatan, mungkin semua anak bisa didampingi orang tuanya dulu gitu ya, berpegangan tangan gitu ya, berpegangan tangan berdua gitu ya. Iya. Kita tanyakan kepada anak-anak hari ini sudah senang belum? Sudah senang dengan kegiatan hari ini apa belum? Minta anak-anak menyampaikan rasa senangnya kepada orang tuanya dan kita minta orang tua mengungkapkan doanya kepada anak-anaknya supaya mereka bisa maksimal di sekolah gitu ya. Jadi itu dibimbing sama gurunya dan itu saya lakukan di sekolah hari ini di mana pada saat akhir kegiatan MPLS hari ini kita minta orang tua terlibat bersama-sama gitu ya di hadapan anak-anaknya yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini. Anak-anaknya sudah hebat gitu ya. Dari sekian anak cuma 1 atau 2 anak tadi cuma yang masih minta mencari mamanya sebentar gitu ya. Lalu tadi kami hadirkan orang tuanya setelah 1 hari saat mau pulang. Orang tuanya berhadap-hadapan dengan anaknya, mereka saling bergegaman tangan, anaknya menyampaikan apa yang mereka rasakan dan orang tuanya mendoakan anaknya setelah gurunya menyampaikan meminta orang tuanya untuk selalu mendoakan anaknya gitu ya, mendoakan guru-gurunya agar maksimal pada saat orang tua menitipkan anak-anaknya kepada kami di sekolah gitu ya. Itu juga merupakan doa yang mujarab ya
Wah, bunda-bunda, mudah-mudahan besok saya tidak mendapati lagi anak-anak yang eh, masih butuh dampingan yang maksimal ya dari orang tuanya gitu ya, karena tadi sudah mungkin sudah tersalur ya emosi ya, sedikit tadi ada pancingan emosi antara anak dan ibu tadi, di mana mereka akhirnya berdua berpelukan gitu ya, saling menguatkan ya. Ini masih hari pertama ya nak ya, besok senang-senang lagi ya di sekolah ya. Mama akan mendoakan kalian untuk bisa jadi anak pinter, anak soleh dan solehah di sekolah ini dengan bimbingan guru-guru. Itu merupakan sumber kekuatan tersendiri bagi anak-anak. Tuh. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Monggo Ibu yang mungkin ada pertanyaan lagi terkait masih ada yang perlu ditanyakan kepada Yang Ibu. saya sampaikan tadi mungkin Bu Darwati ya, mungkin setelah kita selesai dengan series ini ya bisa mengkomunikasikan gerakan ini kepada sekolah dasar di sekitar Bapak Ibu gitu ya, di sana di sekolah di sekitarnya, disampaikan ini gitu ya. Mungkin mereka belum mengetahui, belum tersentuh tentang gerakan transisi PAUD ini, disampaikan gitu ya. Jadi untuk kegiatan series ini saya tidak menginginkan hanya terbatas kepada ibu-ibu yang mengikuti Kombel malam ini, tapi ini harus dibagikan, digerakkan kepada rekan-rekan di sekitar kita ya. Itu ya pesan saya ya. Jadi disampaikan agar mereka paham, pada saat MPLS inilah kita bisa menggali 6 fondasi kemampuan fondasi anak, dan itu menjadi pijakan kita untuk menentukan capaian yang akan kita berikan kepada anak didik kita untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Itu ya, Bu Darwati mungkin sudah. Iya, terima kasih Bu Susi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum kami menyiapkan untuk tindak lanjut berikutnya terkait dengan tempat komunikasi kita. Nanti akan kami share eh, link WA yang mungkin bisa memudahkan kita untuk komunikasi terkait dengan diseminasi transisi PAUD SD pada 3 hari berturut-turut ini, dari mulai hari ini, hari Senin tanggal 15 sampai nanti eh, webinar yang ketiga atau yang terakhir adalah di hari Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024. Sudah di-share oleh Bunda Amel untuk link WA-nya, monggo Bapak Ibu bisa masuk melalui link yang sudah di-share di kolom chat Zoom, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk sharing Member bersama dan juga terkait dengan dekat. apa yang perlu kita tindak lanjuti ke depannya. Monggo Ibu. Jadi teman-teman yang 3 hari ini akan keluar 36 JT, kita tidak share di Kombel besar karena di Kombel besar itu 1.500 orang. Sedangkan teman-teman yang belajar malam ini luar biasa semangatnya, yang berjumlah 78. Saya akan dampingi teman-teman terus. Bu Susi akan memberikan pemahaman kepada kita. Kalau udah dapat sertifikat nanti teman-teman baru boleh keluar gitu ya, karena ini sebagai tanggung jawab kami di Kombel, karena selama ini kita tidak mau teman-teman yang sudah hadir hari ini tidak mendapatkan haknya. Begitu ya Bu Darya? Iya, Nah, betul. Untuk link presensinya, untuk link presensi kita akan share di grup WA saja. oh Karena nanti gitu. kita udah Iya, ya. kan kunci ini kan ya. Teman-teman mohon nanti barangkali masih ada hackernya, di copy dulu, baru nanti saya akan kunci lagi. Ini kita sekarang rawan juga loh, ya. Iya. Eh, karena itu nanti dia akan ambil data Masuk ke kita. setiap Kombel gitu ya, kegiatan IPMM itu mereka masuk biasanya. Heeh. Ya, Mengirim link-link mudah-mudahan presensi gitu untuk kita terjebak di dalamnya, Bun. link gitu ya, sadar, hadir utuh, jangan sampai tergoda karena tidak akan kita share karena nanti akan mengambil data. Ini pun kalau di ini di WA kita akan terdeteksi nanti siapa yang
bisa kita tahu siapa ini yang pemakainya. Itu ya Bu Dar dan Bu Susi ya. Iya, Ya, betul. Kira-kira tidak ada lagi, ditutup saja Bu Dar dan Bu Susi. Di sana soalnya udah malam ya. ya. Udah malam. Tiba-tiba sudah malam. Di sini sudah malam, Bu. Kalau di Jawa Timur ya, Bu Susi ya. Betul. Mungkin juga waktunya istirahat, kegiatan di hari pertama juga mungkin Nah, banyak sekali yang perlu kita siapkan untuk menciptakan kegiatan MPLS yang menyenangkan untuk peserta didik kita, sehingga bisa memberikan momen yang tidak akan terlupakan sampai nanti kelak dewasa nanti ya Bu ya. Harapannya kita menciptakan kegiatan transisi PAUD SD yang menyenangkan sehingga anak-anak bisa beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru seperti itu. Untuk link presensi akan dibagikan di ruang grup WA. WA, nggih, di WA. Silakan di grup WA teman-teman baru Mungkin 30. yang belum bergabung bisa bergabung Ibu, dan mungkin temannya yang apa ini nanti terkait dengan presensi akan dibagikan di kolom WA sehingga tidak dibagikan di kolom grup besar di kombel kita masing-masing. Untuk kegiatan webinar series pada malam hari ini akan berlanjut di tanggal 16 Juli. Semoga Bapak dan Ibu guru semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan sampai di hari terakhir nanti. Mungkin kesimpulan yang bisa kita tarik pada kegiatan hari ini bahwa kegiatan mendukung transisi PAUD SD itu sangat penting sekali sehingga kita ada beberapa kemampuan fondasi yang perlu kita terapkan kepada peserta didik kita sehingga kemampuan tidak hanya dibangun secara instan, tetapi dalam waktu ataupun dalam waktu yang singkat, sehingga ada tahapan-tahapan yang perlu kita siapkan, perlu kita observasi untuk mengenali anak didik kita, bagaimana kemampuan fondasi yang sudah diterapkan ataupun di kemampuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik kita. Mungkin itu dari kesimpulan yang bisa saya tarik pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Susi yang telah memberikan banyak sekali ilmunya, pengalamannya, dan juga sharing-sharingnya kepada Bapak Ibu guru peserta webinar pada malam hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Amel, kepada Bapak Ibu semuanya yang masih semangat membersamai webinar pada malam hari ini sampai nanti di hari ketiga, hari Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024. Sebelum kami tutup acara webinar pada malam hari ini, saya Bu Darwati mohon pamit undur diri dan sebelumnya saya mohon maaf atas segala khilaf kata yang mungkin kurang berkenan dan mungkin baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu masih membersamai kami di 3 hari ke depan, 2 hari ke depan sampai di hari Rabu nanti. Dan untuk kegiatan selanjutnya kita akan mulai besok malam sehingga nanti akan kami share terkait dengan apa yang komunikasikan terkait dengan chat ataupun ada pertanyaan yang mungkin masih belum tersampaikan pada malam hari ini mungkin bisa juga disampaikan lewat chat nanti insya Allah akan kami tindak lanjuti kepada Ibu Susi seperti itu. Dan mohon maaf pada malam hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu-ibu Ya, saya pamit selamat ya. beristirahat. Iya, terima Tolong kasih Ibu Bu. ilmunya malam ini. Terima Ibu kasih Indah. kasih Bunda Darwati. Iya, sama-sama Bu. Ibu-ibu, jika di PMM belum selesai materi transisi PAUD, bisa Ya, dijadikan ini referensi karena nanti pada saat membuat aksi nyata itu diminta nanti membuat instrumen observasi asesmen diagnostik awal. Jadi alhamdulillah kita dapat materi ini, dari webinar ini nanti dapat sertifikat, dari setoran laporan aksi nyatanya nanti dapat 2. Berarti di RH-nya udah tenang, nggak kayak kemarin buru-buru ya. Ini kan dapat 36 JP setara 1,8 poin. Kalau mau ikut lagi nanti akan banyak lagi gitu ya. Jadi kita nyicil. Insya ya. Allah kayak kemarin buru-buru sampai ada yang cari-cari sertifikat, beli sertifikat ganti nama tapi nggak dapat ilmunya, sayang ya. Mudah-mudahan kita fokus untuk materi-materi PAUD yang terkait di PMM, gunanya kita bergerak bersama, sama-sama membuat kualitas yang terbaik untuk anak usia dini kita. Pembelajaran berkualitas pada kurikulum Merdeka, sebagai implementasinya kita sama-sama bergerak seperti ini. Baik, terima kasih Bu Susi, selamat istirahat. Bu Darwati, Iya, teman-teman Selamat ya, sama-sama. Bunda. Terima kasih, Bu Darwati. Iya, Assalamualaikum. sama-sama, Bunda. yang belum di chat, belum ada di WA, di sini ada 80 tapi di WA masih sekitar 60 ya. Mohon segera bergabung. Udah baru baru orang kan bergabung. Nama-nama yang sudah saya share, nanti kita akan memberikan sertifikat sesuai dengan hak teman-teman di malam ini belajar. Ya, saya tunggu ya. Ya, Dikit aja. Nanti boleh dikasih ke teman yang masuk malam ini, siapa yang teman-temannya satu ini Bu Dar ya, yang dari Tuban Bu Dar, yang dari Iya. Tondo juga ada, dari Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Pidi, Aceh Selatan juga banyak. Silakan bergabung. Nanti kita saya akan, dari Jogja. Hah? Saya Ya Bu, dari Jogja. dari Jogja, dari Kalimantan juga. Pak. Insya Allah ini ya belajar kita. Ibu-ibu, jika belum bergabung, kami masih tunggu di chat WA karena kita, bagi yang sudah bergabung, silakan istirahat, meninggalkan ruangan, mempersiapkan tugas kita besok di MPLS hari kedua. Selamat ya. Ya, terima kasih. Saya undur diri ya, Bu. Keluar sebelum Ya, masuk. terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Bu Suratni, Bu Lili, Bu. Terima kasih Bu Amel, izin lab ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum masuk grup WA, Oke, Bunda Amel. Izin undur diri ya, Bunda Amel. Ibu, terima kasih. Bu Eda sudah keluar, Bu Siti Bahrem, Bu Nur Fajri, Bu Nur Taidah, Bu Terima En. kasih Bunda Amel. Izin keluar ya Bunda? Ibu, silakan. Saya Saya tunggu. undur diri ya. Terima kasih. Iya, Ibu. Ya. Terima kasih kembali. Barangkali ada yang belum masuk grup WA, silakan. Nanti enggak nyasar. Nanti tolong kalau memang enggak, japri saya ya. Ini kita close ya. Kita close di 21.25. Mudah-mudahan besok kita fit lagi. Jadi kita butuh istirahat ya. Budar ya. Ya, terima kasih, Bunda Amel. Budar, nanti tolong di-share ke teman-teman yang malam ini hadir tapi belum masuk di grup. Iya. Yang tidak hadir di WA nanti boleh japri saya, tapi saya udah kopikan nama-nama ini di grup. Kita bisa tahu, Bu. Oke. Silahkan, tinggal satu halaman lagi. Yang belum bergabung di grup WA, silakan. Bu Yati ada ya? Bu
Bu Lukis ada. Insya Allah teman-teman. Ini ya Bunda. Silakan. Silakan. Ini mungkin ketiduran ini. Udah saya tutup aja lah Bunda ya. Iya, iya. Udah ketiduran ini mungkin. Ngelon anak ketiduran kali ya. Oke. Iya, iya. Ini saya Selamat malam semua. Assalamualaikum.